Hai Rek, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Sebelum masuk ke cerita horor, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tanda lonceng agar kalian selalu update cerita horor terbaru dan video-video explore tempat terbengkalai lainnya. Ini adalah cerita dari teman saya tentang pengalaman dia dan suaminya diteror hantu wanita leher patah. Begitu berat rasanya untuk Siti, nama teman aku, menceritakan pengalamannya. Kini rasa takut yang pernah dialami belasan tahun lalu dirasakannya kembali. Bermula saat Siti dan suami memutuskan untuk pindah rumah. Rumah barunya berada di belakang kawasan pergudangan yang jauh dari pemukiman pada saat waktu itu. Sangat berbeda dengan sekarang. Suami Siti bekerja sebagai security di kawasan pergudangan tersebut yang mewajibkan untuk bekerja juga pada shift malam. Inilah alasan mengapa mereka pindah rumah. Karena Siti nggak tega melihat suaminya harus menempuh jarak yang jauh saat berangkat maupun pulang kerja. Terlebih jalan yang dilalui sangatlah sepi. Sebaliknya, suaminya khawatir dengan keadaan Siti dan anak pertama mereka yang baru berumur 3 bulan untuk ditinggal saat bekerja. Mereka menempati rumah barunya setelah sang suami membersihkan dan memindahkan barang-barang mereka. Siti mengeluh kepada suaminya, kenapa rumah belum dibersihkan, karena dia mencium bau amis namun tak menyengat. Siti berinisiatif membersihkan kembali rumah, walau pengakuan suaminya, rumah sudah dibersihkan menyeluruh. Malam pun tiba, dan Siti tak ditemani sang suami karena sebelumnya sudah berpamit untuk masuk kerja shift sore. Terdengar suara azan dari kejauhan berkumandang, yang menandakan sudah memasuki waktu sholat isya. Syukurlah sang anak sudah tertidur setelah Siti menyusuinya. Dia langsung bergegas wudhu untuk mensucikan dirinya. Sebelum sholat, Siti menyempatkan diri untuk mengunci pintu rumah sambil melihat keadaan di luar yang begitu sepi. Hanya ditemani suara malam yang terdengar, namun dia mencium kembali bau amis lebih kuat dari pertama kali memasuki rumah. Pikirnya mungkin ada sampah yang belum sempat dibersihkan di luar. Dia pun bergegas masuk ke kamar dan menunaikan sholat isya. Siti mendapati dirinya di dalam kamar dan dia melihat di samping anaknya yang sedang tertidur ada sesosok wanita. Sosok tersebut mengenakan gaun putih yang lusuh dan kotor dengan bercak merah seperti noda darah. Wajahnya tak nampak terlihat dari samping dan tertutupi rambutnya yang panjang berantakan. Siti merasa aneh dengan posisi kepala sosok tersebut yang tak lazim. Kepalanya bersandar pada pundak seakan roboh tak bertulang dan lehernya pun melengkung dengan tonjolan tulang seakan patah. Siti pun berteriak mengusir pergi sosok tersebut, karena sosok tersebut sungguh menakutkan sambil bersenandung lirih. Siti terbangun sembari berteriak pergi kepada sosok tersebut. Nafasnya tersengal-sengal dengan peluh keringat di wajahnya. Rupanya Siti tertidur dengan masih mengenakan mukena dan masih di atas sajadah. Rasa takut yang dirasakannya dari mimpi tersebut belum mereda. Siti dikagetkan dengan jeritan tangis anaknya. Dia cemas ketika melihat anaknya yang menangis dengan mata tertutup dan badan yang memerah padam. Siti berusaha menenangkan anaknya dengan memeluk erat dan menggendong anaknya sembari melantunkan ayat suci. Syukurlah beberapa saat kemudian sang anak kembali tenang dan tertidur. Siti merebahkan dirinya di atas kasur, berharap
tertidur kembali hingga suaminya kembali pulang kerja. Rasa cemas mengalami mimpi yang menakutkan membuatnya tak kunjung terlelap. Di tengah keputusasaannya terdengar musik mainan yang sering dimainkan anaknya. Siti beranjak pergi ke ruang tamu untuk memeriksa mainan tersebut. Boneka lucu sumber musik digenggamnya, namun musik tetap menyala setelah dimatikan. Dirinya tetap berusaha tenang, lalu mencabut baterai boneka, namun musik dari boneka tetap tak berhenti. Siti pun panik, melempar boneka dan langsung berlari ke dalam kamar. Untunglah sang anak tak terganggu atas kegaduhan yang terjadi. Ia menutupi dirinya dengan selimut setelah mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Lalu ia mulai merasa tenang, namun ketenangannya tak bertahan lama karena pintu kamarnya ada yang memaksa buka dari luar, yang membuatnya sempat terkaget. Dia memberanikan dirinya melihat pintu kamar dan benar, tuas pintu bergerak naik turun seakan ada yang ingin masuk ke kamar. Dia memanggil suaminya, berharap suaminya lah yang berada di balik pintu dan tuas pintu berhenti. Namun bukan jawaban suara dari suaminya yang terdengar, tapi suara senandung lirih seorang wanita yang kini terdengar. Ketakutan sudah menguasai Siti sepenuhnya. Perlahan terlihat dari ventilasi pintu muncul seperti rambut dan sedikit bagian kepala. Ketika senandung lirih berganti dengan suara gesekan tulang, terlihat sebuah wajah yang menyeramkan. Sosok tersebut menatap tajam dan menyeringai kepada Siti. Tak kuasa menahan diri, ia pun tak sadarkan diri sampai suaminya kembali pulang kerja dan membangunkannya.